gitu. Dengar-dengar pernah ya katanya survei ke rumah kosong ya. Rumah kosong itu ada juga di area Depok gitu. Ada juga lokasi yang belum benar-benar rapi, terus minta disurvei. Apa sih gitu. Lantainya tuh belum di keramik, jadi kita tuh agak sulit gitu ngukurnya gitu. Kan habis survei tuh langsung ke 3D ya Mas ya. Nah pas dia lihat di 3D baru kan kelihatan tuh. Padahal awalnya juga udah dikasih tahu gitu. Nah, ngomong-ngomong ketidaksesuaian ataupun kesulitan di lapangan, gimana caranya Kang Alvin tetap bersikap profesional saat melakukan pengukuran di rumah klien? Gimana tuh, Kang? Kalau untuk profesional ya kita udah tahu ya mau gimana kondisi juga sebenarnya masih bisa diukur ya kita ukur gitu. Cuman kalau udah sulit-sulit banget ya kita juga mau gimana lagi harus ngomong ke konsumennya juga gitu. Memang stepnya itu seperti apa sih untuk klien yang ingin membuat furnitur custom ini tuh stepnya seperti apa di awal? Oke, kalau di awal-awal tuh udah pasti harus disiapin dulu. Harus yang mana dulu nih yang diprioritasin, mau bawah tangga, backdrop TV atau lemari gitu. Dan lokasinya udah pasti di situ gitu. Jadi pas datang ke lokasi itu kita ngukur tuh udah tahu gitu. Yang mau dibuat apa aja gitu dan lokasi yang mau diukurnya yang mana aja gitu. Setelah proses survei ke tim perencanaan. Ya, betul. Digambar 3D gitu. Nah, setelah gambar 3D kapan nih kerjainnya? Biasanya kalau udah 3D itu 2 minggu ya. Kalau untuk pengerjaan tuh di workshop kita tuh 2 minggu. Nah biasanya langsung pemasangan tuh. Kalau untuk pemasangan biasanya setengah hari juga jadi ya Mas ya. Nah seperti itu ya Kang Alvin ya. Nah kita juga pengen tahu nih saat proses survei pernah nggak salah lokasi ataupun ada cerita unik? Misal mungkin dikejar anjing gitu kan, atau dikejar hantu gitu mungkin. Ada nggak cerita uniknya? Kalau untuk salah lokasi ada beberapa sih gitu. Karena biasanya kalau yang di apartemen tuh Mas ya, kita kan kadang nggak bisa langsung ke lokasinya, harus nunggu di lobi. Nah kadang ada orang yang salah manggil gitu, jadi kita udah ngikutin ke lokasi dia. Pas ditanya di lokasi, bukan ini gitu kan, yang ini ya. Padahal sekalian aja tawarin. Iya. Sama gitu. Tawarin bikin furnitur ya. Nah setelah itu termasuk sering banget apa sekali aja tuh kejadiannya? Itu syukurnya baru sekali aja sih Mas gitu. Jangan sampai lagi terulang lagi gitu. Dengar-dengar pernah ya katanya survei ke rumah kosong ya? Nah kalau untuk rumah kosong itu ada juga di area Depok gitu. Kenapa itu bisa kosong rumahnya? Mungkin udah lama ya Mas ya nggak ditinggalin gitu. Dia mesen surveyor buat datang gitu kalau rumahnya kosong udah siapa-siapa. Nah mungkin karena dia mau dibongkar dulu tuh. Kalau biasanya kalau rumah tuh mau dibongkar, nah dia mau bangun lagi biasanya. Gitu. Ya cuman waktu itu ya emang udah waktunya agak sore juga gitu survei. Dan nggak tahu kan kita lokasi itu gimana. Pas datang ke lokasi ya kosong, ya kita tetap profesional langsung kerjain gitu. Tapi memang saya di sini dengar cerita dari Kang Alvin itu unik-unik ya. Bahkan kemarin sempat lihat story Kang Alvin ini kayak disasarin gitu. Dia masuk ke area-area yang jalannya itu full tanah basah ya. Malah jadi kayak ngetrail. Iya betul. Nah ngomong-ngomong survei juga nih, pernah nggak ada nemu klien yang bisa dibilang so tahu ya, karena Alvin udah ngukur nih 50 cm misalnya, dia bilang enggak kok saya ngukur udah 60 cm pakai jari, pakai jengkal dan gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada aja sih Mas yang ya gitu. Kadang kita malah tunjukin lagi, ngukur 2 kali lagi gitu biar tahu pakai meteran digital dan meteran yang ditarik gitu. Soalnya kebanyakan tuh orang belum tahu meteran digital tuh presisi apa enggaknya gitu kan. Nah jadi kita tuh ngukur pakai meteran digital sama meteran tarik biar kita lihat gitu benar apa enggak. Hasil selama puluhan survei, ratusan survei, kepresisiannya berapa persen sih digital dan juga yang analog? Kalau yang digital tuh mungkin di 90% ya. Iya. Cuman kalau yang analog tuh udah pasti 100% gitu. Cuman biasanya meteran yang analog itu yang kita bawa sama yang tim kerjain di workshop tuh beda gitu. Jadi biasanya di situ yang bedanya tuh. Mungkin perlu dikalibrasi ulang ya. Ya betul. Ngomong-ngomong udah puluhan ratusan survei, ada nggak sih momen yang nggak bisa dilupain? Bukan karena uniknya atau seremnya, mungkin karena pelayanan atau si
kliennya itu baik banget gitu. Alvin datang udah disuguhin ini atau ada cerita yang lain? Ada yang nggak bisa dilupain? Yang nggak bisa dilupain pernah sih. Itu saya sih ngukur tuh bangunan sama furniturnya ya itu. Awalnya ya biasa pas datang saya langsung ngukur, nah ngobrol-ngobrol. Setelah mau pulang dia mau lihat hasilnya nih, hasil surveinya. Dan pas lihat denah dia kayak shock gitu kan. Kebetulan denahnya tuh sama banget gitu dengan dengan yang Alvin buat. Iya betul. Yang dia punya. Yang dia punya sama banget gitu dengan ukurannya, dengan titiknya gitu kan. Dia sama banget. Jadi kok dia bisa kaget, emang jarang ada orang yang bisa mengukur seperti itu ya? Ya mungkin kalau untuk surveyor agak jarang gitu kan. Jadi dia dari jagoan dekor dan juga ngebangun rumah yang dimana tingkat pengukurannya 99% akurat. Nah, gimana lanjutin lagi? Nah, habis itu ya kita ngobrol-ngobrol dan dia nanya-nanya gitu. Ya kebetulan saya dari dulu emang hobi ngegambar, jadi pekerjaan tuh enak gitu. Kita jadi bisa ibaratnya kerja sambil hobi itu kan enak gitu. Jadi enak lah kalau kerja plus ngegambar tuh. Hobi itu ketika pria itu harus memiliki hobi, tapi ketika hobinya itu menghasilkan uang ya kenapa tidak? Iya itu. Ngomong-ngomong keresahan Kang Alvin selama ini tadi yang udah kita perbincangkan, ada nggak sih saran dan pesan untuk calon klien ketika disurvei itu apa yang harus disiapkan? Oke. Kalau yang harus disiapkan untuk klien mungkin karena kita janjiannya jam 10 ya diharapkan on time gitu. Kalau nggak ada lokasinya berbeda dari rumahnya gitu kan. Soalnya untuk survei itu sehari bukan satu rumah aja gitu. Ada beberapa rumah juga. Dan usahakan permukaannya tuh udah rata gitu sih. Dan titik-titik listrik bangsa colokan gitu harus dikasih tahu gitu di mana. Kalaupun belum selesai tapi kiranya diberitahukan ya. Ya diberitahukan hasilnya tuh berapa gitu. Rumah ini ketika mungkin yang tadinya masih semen, ketika mau dikasih keramik itu keramik yang setebal apa gitu kan. Kita udah ngukur keramik yang 5 mili gitu. Ternyata dia pakai marmer. Nah pakai marmer kan itu beda lagi itu tebalnya. Jadi nanti takutnya berpengaruh juga ke depannya gitu. Nah kesalahan umum nih saat pesan furnitur custom apa aja sih yang udah ada? Apakah mereka salah persepsi? Saya pengen furnitur custom ini dong yang dari kayu, padahal mereka taruhnya di outdoor gitu. Ada nggak sih kesalahan umum gitu yang sering terjadi? Kesalahan umumnya biasanya itu sih mas. Kadang dari bahan ya. Kita tuh biasanya ada dia mau disimpannya di outdoor seperti rak sepatu gitu kan. Nah karena dia outdoor, saya saranin pakai aluminium. Tapi biasanya ada juga yang ngeyel gitu, tetap mau pakai block min ya kita mau gimana lagi gitu kan, kita turutin aja untuk itu konsumennya gitu. Nah mungkin kalian kalau pengen pakai furnitur kayu di luar bisa memilih kayu yang memang cocok untuk area outdoor ya. Misalkan penggunaan kayu-kayu ulin yang memang dimana harga kayu ulin itu di atas rata-rata. Tapi kita bisa banget mewujudkan keinginan kamu dalam furnitur custom dalam bentuk bahan apapun. Yang pasti kita bakal menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget dari klien kami. Nah Kang Alvin boleh kasih satu pesan khusus buat para calon klien kita ketika ingin membuat furnitur custom. Apa sih pesannya Kang Alvin? Untuk pesannya untuk klien ya, kalau mau bikin furnitur custom diusahain ada referensi dulu dari awalnya sama apa aja gitu yang mau dibikinnya. Sepertinya yang ini bagus nih, yang ini bagus. Nah, kami dari Jagoan Dekor akan kombinasiin nih, misalnya ada 2 referensi dari klien, ya kita kombinasiin bagusnya di mana gitu. Seperti itu sobat dekor, yang dimana di Jagoan Dekor ini kita punya tim 3D dan tim arsitek yang dimana mereka tuh udah pasti 100% handal ya. Jadi kalian ingin seperti apa sebelum kita buat produknya, kita bisa memvisualisasikan secara real. Jadi kalian pengen apa, ajuin aja langsung. Jangan sampai kalian nggak punya bayangan apa-apa, karena bayangan kalian seliar apapun bisa dikonsultasikan kepada tim Jagoan Dekor, ya nggak kalau iya, betul. Daripada nggak ada bayangan sama sekali, yang ada kita malah
bingung gitu kan. juga gitu. Maunya gimana? Walaupun kita punya beberapa konsep biasanya Ya, buat betul. konsumen ya, Kalau tapi tetap konsumen. kan tiap konsumen ini beda-beda kan. Jadi Beda. seliar apapun keinginan kalian sampaikan aja biar disesuaikan dengan tim dari Jagoan Dekor. Ya, itu. Nah ini dia Kang Alvin, tim surveyor yang siap untuk survei kapanpun di rumah kamu secara gratis. Ya Kang Alvin ya. Terima kasih nih Kang Alvin atas bincang-bincang santainya. Ya, Jadi Mas. surveyor itu tuh nggak cuma bawa meteran ya, Ya, betul. tapi juga bawa strategi dan kesabaran ketika menghadapi rintangan di perjalanan ataupun di lokasi, bahkan ketika bertemu dengan kliennya. Nah sobat, buat kamu yang ingin memesan furnitur custom, langsung saja konsultasikan sekarang juga bersama tim jagoandekor.com. Kamu ingin membuat apa di rumah kamu, mempercantik ruangan kamu seperti apa, langsung saja bisa kami survei secara gratis. Sobat Dekor juga jangan lupa di follow Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel kita seperti video yang sedang kalian tonton ini. Di like ya, di komen juga, dan di share postingan kita. Jangan lupa subscribe Jagoan Dekor karena di episode berikutnya bakal banyak cerita yang lebih seru-seru. Jagoan Dekor, Masa depan dimulai dari sini.